Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa, menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pelajaran hari ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah, dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pelajaran hari ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Gereja sebagai umat Allah. Adapun kompetensi dasar kita 1.11 mengagumi gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu mengungkapkan pandangannya tentang gereja melalui pengalaman pribadi, lagu, cerita, atau gambar. Yang kedua, menjelaskan arti gereja yang sesungguhnya sebagai umat Allah. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, menjelaskan arti gereja menurut kitab suci. Dan yang kelima, menjelaskan konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja dewasa ini. Apa itu gereja? Apabila pertanyaan ini ditujukan kepada Ananda sekalian sebagai umat Katolik sendiri, apa tanggapanmu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita menggali pemahaman tentang arti dan makna gereja dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, mari kita mengamati gambar berikut ini. Ananda sekalian, setelah kita mengamati gambar, tentunya pertanyaan yang Ibu tujukan tadi kepada Ananda, apa itu gereja, dapat kita tanggapi. Tetapi tanggapan tiap orang tentunya berbeda-beda. Beberapa tanggapan ataupun pendapat mengenai apa itu gereja dapat kita rangkum demikian. Gereja adalah gedung, gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa, atau merayakan ekaristi bagi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Tetapi gereja juga bisa diartikan sebagai ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Namun selain itu, gereja juga dipahami sebagai persekutuan umat yang beribadat. Gereja adalah ajaran, gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Nah, untuk bisa menjadi anggota gereja, maka si calon atau simpatisan harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, ataupun dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran.
Tapi gereja itu juga organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seantero jagat. Maka garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinan mulai dari paus, uskup-uskup, pastor-pastor, biarawan, dan juga umat. Gereja juga bisa dipahami sebagai umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka tidak akan diselamatkan masuk surga. Selain itu juga gereja bisa dipahami sebagai badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Maka gambaran-gambaran gereja yang tadi sudah kita paparkan di atas mungkin ada benarnya, tetapi belum mengungkapkan hakikat gereja yang sebenarnya. Untuk itu kita akan menggali arti dan makna gereja sebagai umat Allah melalui sebuah cerita. Nah, Paus mengatakan gereja sebagai keluarga Allah. Ini audiensi umum Paus Fransiskus pada tanggal 29 Mei tahun 2013. Saudara-saudariku sekalian, selamat pagi. Rabu lalu saya menekankan ikatan yang mendalam antara Roh Kudus dan gereja. Hari ini saya ingin memulai beberapa katekese mengenai misteri gereja, misteri yang kita semua alami dan kita turut ambil bagian di dalamnya. Saya ingin melakukannya dengan beberapa konsep yang jelas dalam teks-teks dari Konsili Vatikan II. Hari ini yang pertama adalah gereja sebagai keluarga Allah. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menyebutkan lebih dari sekali perumpamaan tentang anak yang hilang, atau lebih tepatnya Bapa yang murah hati. Kita bisa membandingkan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Anak bungsu meninggalkan rumah ayahnya, menghabiskan semua yang ia miliki dan memutuskan untuk pulang lagi karena dia menyadari bahwa dia telah bersalah. Dia tidak lagi menganggap dirinya layak menjadi anak, tapi berpikir ia memiliki kesempatan untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Ayahnya sebaliknya berlari untuk menemui dia, memeluknya, mengembalikan kepadanya martabatnya sebagai anak, dan merayakan hal tersebut. Perumpamaan ini seperti yang lainnya dalam Injil jelas menunjukkan rencana Allah bagi umat manusia. Apa rencana Allah itu? Yakni membuat kita semua menjadi satu keluarga sebagai anak-anaknya, di mana setiap orang merasa bahwa Allah itu dekat dan merasa dicintai olehnya, seperti dalam perumpamaan Injil. Merasakan kehangatan menjadi keluarga Allah. Gereja berakar dalam rencana besar ini. Gereja bukan organisasi yang didirikan atas perjanjian antara beberapa orang, tetapi seperti Paus Benediktus ke-16 telah begitu sering mengingatkan kita, gereja adalah pekerjaan Allah yang lahir justru dari rancangan penuh kasih. Ini yang secara bertahap masuk ke dalam sejarah. Gereja ini lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia,
untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra-putra dan putri-putrinya. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia, berarti pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita, Ia mendorong kita untuk keluar dari individualisme kita, dari kecenderungan kita untuk menutup diri kita sendiri, dan Dia memanggil kita untuk menjadi keluarganya. Selanjutnya, panggilan ini berasal dari penciptaan itu sendiri. Allah menciptakan kita supaya kita hidup dalam hubungan persahabatan yang mendalam dengan Dia, dan bahkan ketika dosa memutuskan hubungan dengan Dia, dengan orang lain, dan dengan ciptaan lainnya, Allah tidak meninggalkan kita. Seluruh kisah keselamatan adalah kisah Allah yang berusaha meraih manusia, menawarkan cintanya kepada mereka dan menyambut mereka. Ia memanggil Abraham untuk menjadi bapa dari banyak orang. Ia memilih orang Israel untuk membuat sebuah perjanjian yang akan merangkul semua orang, dan dalam kepenuhan waktu Ia mengutus putranya sehingga rencana cinta dan keselamatannya dapat digenapi dalam perjanjian baru dan kekal dengan seluruh umat manusia. Ketika kita membaca Injil, kita melihat bahwa Yesus mengumpulkan di sekitarnya komunitas kecil yang menerima firman-Nya, mengikutinya, turut serta dalam perjalanannya menjadi keluarganya, dan dengan komunitas inilah Dia mempersiapkan dan membangun gerejanya. Jadi dari manakah gereja itu lahir? Gereja lahir dari tindakan kasih yang paling agung dari salib, dari sisi lambung Yesus yang ditusuk dan mengalirkan darah dan air, simbol dari sakramen Ekaristi dan pembaptisan. Darah kehidupan keluarga Allah. Gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan atau membatasi. Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Lalu kapan gereja memanifestasikan dirinya? Kita merayakannya 2 minggu yang lalu. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Hari ini masih ada beberapa orang yang mengatakan, Kristus ya, gereja tidak. Seperti orang yang mengatakan, saya percaya pada Tuhan, tetapi tidak pada imam. Tapi gereja sendiri yang membawa Kristus kepada kita dan yang membawa kita kepada Allah. Gereja adalah keluarga besar anak-anak Allah. Tentu saja gereja juga memiliki aspek manusiawi. Dalam diri mereka yang membentuk gereja, para imam dan umat beriman, terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan, dan dosa. Paus juga memiliki hal-hal tersebut dan banyak dari mereka. Tetapi yang indah adalah bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita menemukan rahmat Allah yang selalu mengampuni. Jangan lupa, Allah selalu mengampuni dan menerima kita ke dalam cintanya yang penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Beberapa orang mengatakan bahwa dosa adalah suatu pelanggaran terhadap Allah.
tetapi juga merupakan kesempatan untuk merendahkan diri sendiri, untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang lain lebih indah, kerahiman Allah. Mari kita pikirkan hal ini. Mari kita bertanya pada diri kita hari ini, seberapa saya mencintai gereja? Apakah saya berdoa untuknya? Apakah saya merasa menjadi bagian dari keluarga gereja? Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa gereja adalah sebuah komunitas di mana masing-masing orang merasa diterima dan dipahami, merasa belas kasihan dan kasih Allah yang memperbarui hidup. Iman adalah sebuah karunia dan sebuah perbuatan yang menjadi perhatian kita secara pribadi. Tapi Allah memanggil kita untuk hidup dengan iman kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga, sebagai gereja. Mari kita mohon kepada Tuhan dengan cara yang sangat khusus selama tahun iman ini. Semoga masyarakat kita, seluruh gereja, semakin menjadi keluarga sejati yang hidup dan membawa kehangatan kasih Allah. Ananda sekalian, setelah kita menyimak audiensi umum Paus Fransiskus pada tanggal 29 Mei 2013, di mana Paus mengatakan gereja sebagai keluarga Allah, ada beberapa hal dari ungkapan Paus itu yang bisa kita garis bawahi. Kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang diambil dari kata bahasa Yunani eklesia, yang berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Paus Fransiskus menjelaskan eklesia itu sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Jadi gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan juga orang lain. Semua orang tanpa membeda-bedakan. Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang tampak dalam cerita di atas adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati. Nah, bagaimana pandangan kitab suci tentang makna gereja sebagai umat Allah? Mari kita buka kitab suci kita. Silakan Ananda di rumah buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ibu akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Silakan Ananda di rumah menyimak dengan seksama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kemudian kita membuka dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Silakan Ananda buka kitab sucinya kembali. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kemudian kita buka lagi 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 18. Sambungan dari yang sudah kita baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, Ananda sekalian, dari 3 perikop yang sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persatuan cinta kasih seperti yang digambarkan oleh hidup jemaat perdana. Kita bisa baca kembali dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dalam hidup mengumat itu banyak karisma, banyak rupa-rupa karunia yang dapat kita lihat, kita terima, dan kita gunakan. Semua itu kita gunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris atau lembaga dan struktural ini dapat mematikan banyak karisma, banyak rupa-rupa karunia yang muncul dari umat, dari bawah. Kita bisa baca dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Kemudian dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif
dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, maka ambillah sikap hening sejenak, kita merefleksikan secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari materi hari ini? Lalu, apa pula yang belum kamu pahami dan ingin kamu pelajari lebih mendalam lagi dari materi hari ini? Nah, untuk tugas, silakan Ananda baca kembali 3 kutipan kitab suci dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, 1 Korintus 12 ayat 7-11, dan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 18. Kemudian Ananda coba untuk mengerjakan latihan yang sudah Ibu sediakan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menyegarkan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah dalam pelajaran hari ini. Kini kami mohon rahmat-Mu dengan bantuan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Kau tebus. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran minggu depan. Selamat belajar. Shalom.